Jalan tol memainkan peran penting dalam percepatan dan juga pertumbuhan ekonomi daerah. Pembangunan jalan tol yang menghubungkan sejumlah wilayah dapat mempercepat distribusi jasa dan juga barang, serta membuka peluang investasi. Pihak terkait terus mempercepat pembangunan jalan tol Trans Sumatera yang menghubungkan semua provinsi yang ada di Pulau Sumatera, mulai dari Aceh hingga Lampung. Lantas, bagaimana progres pembangunan jalan tol di wilayah Provinsi Jambi? Selengkapnya akan kita bahas di Fokus kali ini. Ya, Balai Pelaksanaan Jalan Nasional atau BPJN Provinsi Jambi memiliki tugas dan fungsi untuk merencanakan program, perencanaan, dan pengadaan terkait dengan konektivitas jalan, tidak hanya terkait dengan jalan nasional, tetapi juga jembatan dan tol yang menjadi program prioritas nasional saat ini. Lantas, bagaimana progres pengerjaan jalan tol sejauh ini? Ya, saudara, saat ini saya sudah bersama Pak Ibnu, selaku Kepala Balai Pelaksanaan Jalan Nasional di Provinsi Jambi. Dan Pak Ibnu, kita melihat memang saat ini progres pembangunan jalan tol Trans Sumatera yang sedang gencar-gencarnya dibangun seperti itu. Seperti apa Pak Ibnu melihat perkembangan dari progres jalan tol ini sendiri, Pak? Pembangunan jalan tol di Provinsi Jambi merupakan bagian dari pembangunan jalan tol Trans Sumatera yang direncanakan oleh pemerintah sepanjang 2.818 kilo. Dan untuk pembangunan jalan tol di Jambi sendiri ini dimulai dari pembangunan jalan tol Bayung Lincir Tempino sampai nantinya itu Jambi ke Rengat ya, ke Provinsi Riau. Untuk pembangunan jalan tol Bayung Lincir Tempino saat ini dibagi 3 seksi. Seksi pertama dan seksi 2 itu berada di Provinsi Sumatera Selatan, sedangkan untuk seksi 3-nya berada di Provinsi Jambi. Alhamdulillah saat ini progresnya sudah cukup besar, sekitar 76%. 76% ya. Untuk pengerjaan jalan tol ini. Untuk pengerjaan jalan tolnya sendiri di paket Bayung Lincir Tempino ini. Baik, kalau untuk infrastrukturnya Pak sejauh ini, kalau memang dari yang Jambi kemudian juga terkait dengan pembebasan lahan dan lain-lain seperti apa Pak? Untuk pembangunan jalan tol yang di Provinsi Jambi ini nanti akan terbagi menjadi 3 tahap ya. Bayung Lincir Tempino seksi 3, dilanjut lagi Tempino Simpangnes, nanti Simpangnes ke Merlung Pak. Bayung Lincir Tempino ini dengan panjang 15,7 kilo, pembebasan lahannya ini hampir selesai. Tempino Simpangnes ini pembebasan lahannya sudah sekitar 70%. Simpangnes sampai ke Merlung itu pembebasan lahannya baru sekitar hampir 10%. Ya. Nah, saat ini kita sedang mengerjakan pembangunan jalan tol di Bayung Lincir Tempino ini masih ada sekitar 6,2 hektar yang masih dalam proses pembayaran. Nah, ini perlu diketahui Mas, proses pembebasan lahan ini bukan ada di BPJN Jambi sebetulnya, itu ada unit kerjanya sendiri dan itu ada di pusat gitu ya. Nah, kami ini hanya sifatnya itu memonitoring, terus membantu kelancaran teman-teman pembebasan lahan untuk melakukan pembebasan lahan di lahan yang ada di proyek gitu ya. Nah, dari 6,2 hektar ini terdiri dari 106 bidang, 98-nya itu sementara proses pembayaran yang akan nanti dilakukan oleh Elman. Nah, yang 8 bidang lainnya itu ini kemungkinan akan ada konsinyasi karena ada beberapa
pemilik yang kurang sepakat dengan harga dan ada beberapa lokasi juga yang sengketa gitu. Untuk target penyelesaian jalan tol ini sendiri, secara mungkin bisa diceritakan Pak untuk secara Provinsi Jambi ini seperti apa? Jadi kalau untuk proyek pembangunan tol Bayung Lincir Tempino ini ditargetkan oleh Pak Menteri pada saat kunjungan kemarin itu di pertengahan tahun 2024. Untuk Tempino Simpang Nes yang kemarin disampaikan oleh Pak Menteri juga, seksi 4 itu disebut seksi 4. Harapannya nanti selesainya ini di tahun 2025 ya. Nah, untuk yang Simpang Nes sampai Merlung ini saat ini dalam proses penyiapan readiness kriterianya. Target kami sebetulnya di tahun ini kita bisa lelang, tapi itu terkait dengan balik lagi terkait dengan kesiapan readiness kriterianya. Kalau kita siap, kita bisa lelang. Harapannya tahun 2025 kita sudah bisa mulai pelaksanaan konstruksinya. Nah, terkait dengan tadi pembahasan dari Bapak yang menyatakan bahwa ada Pak Bas seperti itu yang memang beberapa kali berkunjung ke Provinsi Jambi dalam tugas kerjanya juga. Apakah ada catatan khusus dari Pak Bas waktu itu ketika berkunjung melihat tentang pengerjaan progres tol Jambi ini sendiri? Beliau menyampaikan yang pertama, rasa terima kasih beliau kepada pemerintah daerah karena telah mendukung pelaksanaan pembangunan jalan tol yang sudah berjalan ini. Nah, terus yang kedua, beliau menyampaikan kepada kami yang ada di proyek agar mutu dan kerapian yang sudah berjalan dengan baik ini dapat dipertahankan. Bagaimana sejauh ini kolaborasi yang dimunculkan untuk mempercepat progres pembangunan jalan tol ini? Pembangunan jalan tol Bayung Lincir Tempino ini dilaksanakan oleh kontraktor Utama Karya, JO dengan Wika dan Berantas Abdi Praya. Alhamdulillah mereka kinerjanya bagus, komunikasinya juga bagus, koordinasi dengan stakeholder yang lain juga bagus, sehingga permasalahan-permasalahan di lapangan itu dapat diminimalisir, ya kan? Dan ini bisa terlihat dari progres proyek yang cukup tinggi menurut saya gitu. Dan kami optimis penyelesaian di pertengahan tahun 2024 ini dapat terkejar gitu. Baik, terima kasih banyak Pak Ibnu sudah menyediakan waktu juga dan kita mendapatkan begitu banyak informasi terkait dengan progres pembangunan dari jalan tol Trans Sumatera ini sendiri. BPJN beserta unsur terkait saat ini terus mempercepat progres pembangunan tol ini sendiri agar dapat segera dinikmati oleh masyarakat dan juga dapat memberikan kemajuan untuk Provinsi Jambi ke depannya. Ini kita saat ini sudah sampai lokasi ya Mas Arief? Ya. Dan ini berada di tol Bayung Lincir Tempino. Boleh ini di bagian belakang kita sekarang progresnya seperti apa nih Mas Ya. Arief? Baik, ini kita berada di Bayung Lincir Tempino seksi 3. Ini kita berada di jalan aksesnya. Di belakang kita lihat ini ada pekerjaan pemancangan untuk IC kita, interchange-nya kita.
Jadi kalau kita lihat dari arah sana, itu dari arah Jambi, jalan masuk. Jadi untuk sisi kiri nanti kita untuk ke arah Palembang. Untuk ke arah Palembang. Nanti untuk ke arah Pekanbaru, Riau-nya ke arah Nes akan melewati bawah jembatan itu, akan lanjut ke sana. Ini sedang progres, ada pemancangan, ada tim-tim kita yang sedang bekerja juga ini. Kita lembur kerja siang malam. Oh, lembur ya? Ada seksinya? Atau Ada 3 shift kita pakai. Ada 3 shift, shift, iya, sampai dengan pagi. Berarti dalam satu hari ada 3 shift dari mulai pagi? Dari mulai pagi sampai ketemu pagi lagi. Oh, ketemu pagi lagi. Berarti memang 24 jam 24 jam. pembangunan tidak akan berhenti? Tidak berhenti. Apakah sejauh ini ada kejadian yang terkait dengan K3? Memang kita sejauh ini, kita sudah secara K3 kita perhatikan betul. Jadi sejauh ini kita sudah 2 juta lebih segment hours. Jadi segment hours zero accident. Untuk pengerjaan jalan tol ini sendiri, Mas Arief, sejak kapan sebenarnya dimulai? Ini pekerjaan ini kita berkontrak sejak tanggal 17 Mei 2023 dan ditargetkan sebenarnya akan selesai di pertengahan 2024 ini. Pertengahan tahun 2024. Iya. Berarti dalam waktu dekat jalan tol ini diprediksikan seharusnya sudah selesai. Secara selesai konstruksi mungkin akan selesai, tapi untuk difungsionalkan, untuk fungsional akan ada butuh ULFJ dulu, uji layak fungsi dulu nanti dari tim. Untuk terkait dengan infrastruktur sejauh ini, apakah ada kendala terkait dengan pembangunannya? Sejauh ini tidak ada kendala, kita sudah bisa berprogres sampai dengan saat ini sudah 76%. Kita sudah menyelesaikan hampir 95% titik tiang pancang, sudah menyelesaikan 6,7 km rigid terbangun, 2,5 km pile slab. Jadi sudah hampir lebih dari 50% untuk yang sudah ready-nya. Kalau untuk akses masuk nih, tadi salah satu untuk dari Kota Jambi atau Provinsi Jambi dari jalur yang berada di depan kita. Kalau untuk dari pintu akses lainnya, tiket ataupun juga untuk pembayaran tol dan e-tol nanti di mana? Kalau untuk di Bayung Lencir Tempino ini, untuk yang akses pertamanya dari Jambi itu ada akses sini Pak, di akses Mas di akses Tempino. Itu tiketnya di situ, nanti akan ada gerbang lagi di Bayung Lencir. Oh, Bayung Lencir. Iya. Itu untuk yang akses ke Palembang. Kalau untuk yang di Pekanbaru, Riau? Itu kan sedang berjalan, mungkin yang akan dalam waktu dekat mungkin di Nes dulu. Yang di Nes. Berarti untuk pintu akses utama yang di Nes ya. Nah, untuk infrastruktur ini sendiri, semuanya apakah sumber material ini berasal dari Provinsi Jambi atau memang diakses dari provinsi tetangga atau pulau lain? Jadi kalau untuk material sebagian ada yang dari luar dan ada yang juga dari Jambi. Seperti pasir kami pakai dari Jambi. Memang kriteria utamanya kita karena di spesifikasi jalan tol agak sedikit ketat, jadi memang kemarin untuk batu kami mendatangkan dari Boja atau dari Cilegon. Nah, tapi untuk pasir memang karena bisa kita pakai lokal. Dan untuk tanah timbunan sendiri kita pakai dari sekitar sini. Gitu. Dan untuk batu-batu yang lain yang tidak terkait dengan struktur bisa kami datangkan dari daerah Merlung. Jika pengerjaan jalan tol ini atau ketika pengerjaan ini terdampak fasilitas umum, baik itu masjid ataupun juga TPU, itu seperti apa sejauh ini relokasinya? Sejauh ini kalau yang sudah terjadi di kami itu sudah ada di TPU, ada 5 makam itu, jadi kami penggantiannya itu kami gantikan ke lahan pengganti. Jadi kemarin di sini ada 5 makam kurang lebih yang terkena, itu dipindahkan sesuai dengan dari nazirnya itu diminta untuk dipindahkan sebelah pemakaman sebelahnya. Jadi sudah kami lakukan itu. Begitupun nanti untuk musola, akan ada musola pun akan dipindahkan ke lokasi yang sudah disepakati oleh nazir, di mana nanti akan dibangunkan sesuai dengan appraisal atau penilaian dari tim KJPP. Untuk ini sendiri, pembangunan jalan tol Trans Sumatera ini sendiri dan khusus untuk wilayah Jambi, apakah ada AMDAL atau analisis yang dilakukan untuk dampak lingkungannya? Jadi selama pelaksanaan konstruksi itu dilakukan pengendalian juga terhadap dampak lingkungan. Jadi kita lakukan sekurangnya 3 kali. Jadi di awal sebelum proyek dimulai, kita lakukan pengujian sebagai pengujian airnya, pengujian udaranya, dan lain-lainnya. Itu kami ambil, terus pada saat during construction itu kita ambil minimal sekali, tapi sejauh ini udah 3 kali kami ambil. Lalu nanti pada akhirnya itu kita bandingkan terhadap baku mutu yang sudah ditetapkan. Dan sejauh ini masih aman, masih aman, masih sesuai. Baik.
Terima kasih banyak Mas Arif Terima sudah kasih, Mas berbincang Akbar. dan juga udah menemani saya dan tim untuk langsung melihat bagaimana progres pekerjaan dari jalan tol Trans Sumatera ini sendiri. Ya. Dan tadi memang begitu banyak harapan masyarakat dan juga seluruh elemen lapisan yang ada di Provinsi Jambi ini bahwa jalan tol ini dapat segera selesai. Ya. Dan memang tadi udah ada target yang ditentukan oleh Mas Arif dan juga dari kebijakan kementerian bahwa memang dalam waktu dekat ini jalan tol Trans Sumatera khususnya untuk daerah Bayung Lincir dan Tepino akan segera selesai. Kasih banyak ya Terima Mas kasih. Arif, ya. Terima kasih. Mungkin kita lanjut lagi Mas Oke. ya. Pembangunan jalan Trans Tol Sumatera ini sendiri juga berdampak terhadap masyarakat sekitar. Salah satunya Mas Rito yang berada di samping saya. Mas Rito, boleh diceritakan tidak dampak apa saja yang dirasakan semenjak mulai dibangunnya tol Trans Sumatera ini? Dampaknya sih baik ya untuk kita sebagai warga di Desa Maresbapu khususnya. Memang dari awal dari segi pembebasan, terus penggantiannya pun sesuai lah untuk kami relokasi rumah ataupun kebun gitu kan. Dan menurut saya ini sudah positif lah untuk Jambi misalnya. Khususnya Desa Maresbapu. Berarti untuk sejauh ini sudah dilakukan ganti untung. Dan Dan saya lihat juga Mas Rito juga berjualan di sini sembari ya Mas Rito. Iya, alhamdulillah. Mungkin dengan dia dibuatnya jalan tol ini, kami juga mendapat keuntungan itu membuka usaha kecil-kecilan walaupun kecil ya. Tapi alhamdulillah ada pendapatan untuk kami keluarga gitu ya. Mas Rito, harapan kedepannya jika jalan tol Trans Sumatera ini selesai apa Mas? Ya harapannya sih khususnya untuk semua warga Jambi agar dapat meningkatkan ekonomi. Ya semoga jalan tol ini terus mendapat perawatan gitu aja supaya tetap aman untuk perjalanan dari mana mau kemana gitu aja. Baik, terima kasih banyak Mas Rito ya. Jadi memang pembangunan jalan Trans Tol ini sendiri dari harapan Mas Rito ini sendiri dan juga masyarakat yang ada di sekitar sangat berharap bahwa memang jalan tol ini dapat membantu untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi yang ada di Provinsi Jambi. Ya, pembangunan jalan tol Trans Sumatera hingga saat ini terus digarap. Bagaimana pandangan pengamat kebijakan terkait dengan dampak positif yang ditimbulkan dari tol ini sendiri untuk Provinsi Jambi? Baik, Bang Aiman, untuk melihat pembangunan dan progres pembangunan jalan tol yang ada di Provinsi Jambi saat ini, menurut Bang Aiman seperti apa, Bang? Pembangunan ini memang sudah sangat diharapkan oleh masyarakat Jambi karena sangat membantu untuk ekonomi Jambi. Masyarakat itu bakal diperdaya, maksudnya dari titik-titik rest area. Ya. Di rest area itu kan nanti juga ada bakal UMKM, tempat makan khas-khas Jambi bisa nanti ditampilkan di sana gitu. Investor bakal tertarik dan karena adanya percepatan pengiriman barang itu bakal menarik untuk investor menginvestkan ke bumi kita Jambi. Nah, ketika pembangunan ini dilakukan atau berlangsung seperti itu, Pak, apakah memang ada catatan atau temuan khusus yang
Bang Aiman ini lihat, oh ternyata memang ada beberapa hal yang harusnya dibenahi seperti itu, Bang? Memang itu jadi PR juga karena butuh modal yang besar. Investor-investor kan jalan ini terlalu panjang ya, jalan tolnya Sumatera ini dari Bakauheni sampai ke Aceh. Memang itu belum full, saya dapat infonya, kemungkinan nanti baru sampai di Jambi. Jadi sebenarnya kan tanah Jambi ini tanah gambut. Jadi itu yang bikin proses dan biaya yang memakan sangat besar. Respon masyarakat sejauh ini terkait dengan pembangunan jalan tol seperti apa, Bang? Mudah-mudahan ini pertengahan tahun ini masyarakat sudah bisa menikmati, nanti liburan kan, nanti sudah bisa ke Jawa atau ke Palembang, ke Lampung ya, wisata sekarang yang lagi lagi booming ya, viral, itu lebih cepat aksesnya. Karena kan itu bisa Palembang 3 jam, ke Lampungnya 4 jam. Jadi 7 jam sudah sampai Lampung. Gitu banyak ya, Bang, ya, keuntungan yang diperoleh jika memang tol ini jadi. Terima kasih banyak Bang Aiman sudah berbincang bersama saya di sini, dan kita berharap memang jalan tol ini dapat memberikan dampak positif terhadap kemajuan wilayah di Provinsi Jambi. Pengerjaan jalan tol Trans Sumatera yang ditargetkan selesai pada pertengahan tahun 2024 hendaknya menjadikan Provinsi Jambi sebagai provinsi yang lebih maju lagi dan dapat mensejahterakan masyarakat yang ada di dalamnya.